Bab 999, Dunia Atas. Selesai makan, Queen merentangkan tangan dan buah sebesar kepalan tangan muncul di telapaknya. Dia memberikan buah ini kepada Mile. Buah ini dapat menarik monster langit penelan spiritual untuk keluar. Mile menyimpan buah itu. Nona Queen, apakah kamu pergi bersama kami? Queen menggelengkan kepala. Aku tidak pergi. Kamu cepat pergi dan cepat pulang, kemudian aku akan membawamu ke suatu tempat. Mile bertanya, kemana? Queen berkata dengan datar, kamu akan tahu jika saatnya tiba. Untuk apa bertanya sekarang? Mile tersenyum, kemudian berkata, baik. Selesai berbicara, dia melihat Eka, senior, ayo kita pergi. Eka mengangguk. Segera, mereka berdua pergi. Sedangkan Harry tetap berlutut di depan pintu. Queen melirik Harry, kemudian setelah berjalan ke loket, dia berbaring di atas loket, dia langsung tertidur lelap setelah sesaat. Dan Nikita yang berada di dalam pegadaian juga tidak berani meminta pengampunan untuknya. Tidak ada yang bisa memohon pada Queen, kecuali Mile. Dan klan Sengnya malah menyinggung Mile. Merugikan diri sendiri. Nikita menghela napas. Di luar pintu, Harry berlutut begitu saja, bahkan tidak berani mengeluh. Mile dan Eka tiba di depan sebuah formasi teleportasi. Eka menunjuk formasi teleportasi itu, tersenyum dan berkata, teman seiman, ini adalah formasi teleportasi untuk menuju dunia atas. Mile tiba-tiba berkata, senior, siapa yang menciptakan kota tanpa batas ini? Eka menggelengkan kepala, aku tidak tahu soal ini, tetapi seharusnya Nona Queen tahu. Mile mengangguk, aku akan bertanya padanya nanti, hanya saja tidak tahu apakah dia memungut biaya. Mendengar hal ini, Eka tertawa terbahak-bahak, mungkin memungut biaya. Mile tersenyum, ayo pergi. Segera, mereka berdua menghilang di dalam formasi teleportasi. Istana Yama. Hari ini, seorang pria berbaju hitam datang ke Istana Yama. Di dalam aula utama, Kaisar Yama menatap pria berbaju hitam, ada masalah. Pria berbaju hitam memberikan hormat, Kaisar Yama, pemuda itu masih hidup. Kaisar Yama tanpa ekspresi, lalu. Pria berbaju hitam berkata dengan serius, saat itu Anda menerima keuntungan dari kami dan berjanji kepada kami akan menghabisi Mile. Kaisar Yama melirik pria berbaju hitam dengan dingin, menghabisi Mile. Saat itu kalian tidak memberitahuku bahwa ada seorang gadis kecil di sisinya. Setelah pria berbaju hitam diam sejenak, kemudian berkata, kami tidak memintamu menghabisi gadis kecil itu, hanya meminta kalian membunuh Mile. Kaisar Yama menyipitkan mata, kalian menipuku. Pria berbaju hitam berkata dengan datar, apakah Anda ingin berubah pikiran? Kaisar Yama tiba-tiba berkata, kenapa, kalian pelindung Tao juga ingin mengancamku? Pria berbaju hitam mengangkat kepala dan menatap Kaisar Yama, kamu tahu identitas kami. Kaisar Yama berkata dengan datar, tahu. Setelah pria berbaju hitam diam sejenak, kemudian berkata, karena Anda tidak membunuh Mile, maka kembalikan barang itu pada kami. Kembalikan ke kalian. Saat ini, Regulus yang berada di samping tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, kami kehilangan banyak orang karena Mile, sekarang kamu menyuruh kami mengembalikan ke kalian, siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian kami? Pria berbaju hitam berkata, Mile yang membunuh orang kalian, bukan kami. Regulus hendak mengatakan sesuatu, Kaisar Yama tiba-tiba membengkokkan jarinya, sebuah kotak hitam jatuh di hadapan pria berbaju hitam, pergilah. Pria berbaju hitam menyimpan kotak itu, berbalik dan pergi. Setelah pria berbaju hitam pergi, Regulus menatap Kaisar Yama, yang mulia, mengapa?
Kaisar Yama menggelengkan kepala, jangan menyinggung orang-orang ini. Regulus berkata dengan serius, apakah para pelindung Tao ini sangat hebat? Kaisar Yama mengangguk, sebuah kekuatan yang sangat merepotkan. Istana Yama benar-benar tidak perlu terlibat dalam pertempuran mereka. Tetapi, yang tidak ku mengerti adalah, seharusnya mereka sudah menyelidiki Mile, mengapa masih ingin melawannya? Apakah benar-benar keras kepala? Regulus berkata dengan serius, mungkin mereka keras kepala, atau mereka memang yakin. Kaisar Yama mengangguk, bagaimanapun, sebaiknya kita jangan mengurusi masalah mereka. Terutama Mile, orang di belakang dia bukan hanya Aro, masih ada Nona Queen, terutama wanita bergaun polos itu, orang ini tidak boleh disinggung. Sambil berbicara, dia menatap Regulus, apakah sudah menyelidiki orang yang berlutut di depan pintu Nona Queen? Regulus mengangguk, sudah terselidiki. Orang itu bernama Harry, ketua klan Seng. Seekor iblis disegel di dalam klan Seng dan iblis itu hampir menerobos segel. Mereka mengutus orang untuk meminta bantuan Nona Queen. Nona Queen pernah mengutus Mile untuk pergi ke sana, tetapi sepertinya Mile ditindas di klan Seng. Sebelumnya dia pulang dengan seluruh tubuh berlumuran darah, kemudian Nona Queen pergi ke klan Seng bersamanya. Tidak tahu apa yang terjadi, intinya, saat kembali, Nona Queen sangat marah. Kaisar Yama menggelengkan kepala dan tersenyum, idiot ini malah berani menindas orang yang diutus oleh Nona Queen ke sana, dan dia juga berani berkelahi dengan Mile di dalam pegadaian, bukankah dia mencari mati? Aku sangat penasaran, bagaimana dia bisa menjadi ketua klan Seng. Regulus berkata dengan serius, bagaimanapun, Mile saat ini tidak boleh disinggung. Kaisar Yama mengangguk, kamu perhatikan pergerakannya setiap saat, kita boleh membantunya jika diperlukan, anggap saja membangun hubungan baik. Regulus sedikit mengangguk, mengerti. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia suatu tempat di atas awan, seorang pria berbaju putih duduk bersila di antara lapisan awan. Yang berada di depannya adalah Mario dan Darlie. Setelah sekian lama, seseorang berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan pria berbaju putih. Orang berbaju hitam memberi hormat, kemudian berkata, masih hidup. Masih hidup. Pria berbaju putih membuka mata dan menatap orang berbaju hitam, masih hidup. Orang berbaju hitam mengangguk, ya, dan sepertinya menjadi lebih kuat. Pria berbaju putih menggelengkan kepala dan tersenyum, benar-benar hebat. Dia bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti itu. Orang berbaju hitam berkata dengan serius, selanjutnya, kita harus bagaimana? Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, pantau saja. Orang berbaju hitam mengangguk, kemudian berbalik dan pergi. Saat ini, Mario tiba-tiba berkata, dia menjadi kuat lagi. Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, kenapa, takut? Mario mengangguk, ya. Terhadap Mile, dia benar-benar takut. Hidup orang ini sama seperti berbuat curang. Pria berbaju putih tersenyum, kemudian berkata, takut itu normal, aku juga takut. Mario berkata dengan serius, selanjutnya, kita harus bagaimana? Pria berbaju putih menatap Darlie, bagaimana menurut ketua sekte Chen? Darlie menggelengkan kepala, bagaimanapun, aku menyarankan untuk segera menghabisi orang ini. Jika orang ini membangunkan Nine, saat itu akan menjadi sangat merepotkan. Nine. Terhadap wanita ini, dia baru benar-benar takut. Wanita ini sangat kuat. Pria berbaju putih tersenyum, kemudian berdiri, tampaknya perlu mengorbankan sesuatu yang besar untuk membunuh orang ini. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Seolah terpikirkan sesuatu, dia menoleh menatap Darlie dan Mario,
jangan menggunakan abjad kuno dan sekolah tinggi dimensi luas, tidak ada artinya sama sekali. Mario berkata dengan serius, kita bisa menggunakan sekolah tinggi dimensi luas dan abjad kuno untuk mengancamnya. Pria berbaju putih menggelengkan kepala, kalian hanya akan membuatnya marah jika berbuat seperti itu, membuatnya mempertaruhkan segalanya untuk bertarung dengan kita. Mario mengerutkan kening, dia hendak berbicara. Pria berbaju putih kembali berkata, jika kalian berdua tidak ingin mengikutiku, maka pergilah. Terserah kalian ingin melakukan apapun. Selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di kejauhan langit. Di kejauhan, setelah Mario terdiam sejenak, kemudian berkata dengan dingin, Saudara Chen, apa rencanamu? Darlie berkata dengan datar, tidak ada rencana apapun. Darlie berkata dengan datar, orang ini terlalu misterius, takutnya tidak akan ada hasil yang baik jika kita mengikutinya. Darlie melirik Mario, kemudian berkata, pulanglah mencari senior klan pemakan roh dan berdiskusi lebih dulu. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, setelah Mario terdiam sejenak, juga berbalik dan pergi. Dunia atas. Setelah Miley mengikuti Eka ke dunia atas, dia menyadari bahwa energi spiritual di tempat ini sangat sedikit dan tipis, sudah tidak cocok untuk ditinggali kultivator. Eka berkata dengan lembut, untung saja Nona Queen bersedia membantu, jika tidak, Sekte Tail tidak akan bisa bertahan hidup lagi di sini. Miley melirik sekeliling, kemudian berkata, Senior, apakah Sekte Tail selalu berada di tempat ini? Eka mengangguk, ya, saat itu setelah guru leluhur menghindari belenggu 5 dimensi, kami selalu bertahan hidup di sini. Tentu saja, kita juga terus memperhatikan dunia luar. Miley mengangguk, Senior, apakah kita mencari monster langit penggigit roh sekarang? Eka tersenyum dan berkata, tidak terburu-buru, teman seiman ikutlah denganku. Selesai berbicara, dia membawa Miley berjalan ke kejauhan. Setelah beberapa saat, Miley melihat gunung yang menjulang tinggi, puncak gunung itu langsung di antara lapisan awan, dan di antara lapisan awan, samar-samar terlihat sebuah aula kuno. Eka menunjuk ke aula utama itu dan berkata, Aula Tail, itu adalah aula utama Sekte Tail, teman seiman ikutlah denganku. Selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanan dan langsung menghilang di tempat bersama Miley. Saat muncul kembali, sudah berada di depan aula Tail, dapat dikatakan bahwa aula Tail ini sangat megah. Dekorasi aula utama tidak mencolok, tetapi memancarkan atmosfer kuno. Ini telah mengalami baptisan waktu. Saat ini, dua tetua muncul di hadapan Miley dan Eka. Eka tersenyum dan berkata, teman seiman, kedua orang ini adalah tetua Sekte Tail, Toby dan Galvin. Miley menangkupkan tangan kepada mereka berdua, apa kabar, senior? Kedua tetua menatap Eka dan Eka berkata, ini adalah Miley, teman Nona Queen, ya, teman baik. Kali ini, dia datang untuk membantu Sekte Tail. Teman Queen. Mendengar perkataan ini, Toby dan Galvin segera membalas hormat. Eka berkata, teman seiman, ikutlah ke Treasure Trove Sekte Tail bersamaku. Treasure Trove. Miley mengedipkan mata, apa maksud senior? Eka berkata dengan serius, takutnya Nona Queen tidak akan membantu Sekte Tail jika bukan karena bantuan teman seiman, untuk berterima kasih pada teman seiman, Sekte Tail. Miley tiba-tiba melambaikan tangan, senior Eka, kamu salah. Eka menatap Miley, Miley berkata dengan serius, senior, aku membantumu karena merasa kamu orang baik, bukan karena menginginkan sesuatu dari Sekte Tail. Sungguh, tidak banyak lagi benda berharga yang dapat kusukai di dunia ini. Aku hanya murni datang untuk membantu, membangun hubungan baik dengan kalian semua.
Bersambung.